Konbanwa minasan, watashi wa Fauzi desu. Ima kara watashi wa Nihongo no benkyou o happyou shitai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Ja, hajimemashou. Seperti yang tadi saya katakan, saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pelajari hari ini. Langsung saja untuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu ada Sonkeigo sama Kinjogo. Saya akan membahas untuk materi ini Sonkeigo terlebih dahulu. Sonkeigo dipakai untuk menghormati lawan bicara dan biasanya dipakai ketika topik atau pembahasannya berkaitan dengan orang yang dihormati. Sonkeigo bisa dipakai atau dapat menggunakan beberapa bentuk. Satu, bisa menggunakan bentuk pola kalimatnya. Pola kalimatnya O atau go ini untuk kotoba untuk menghormati, lalu kata kerja bentuk masnya dihilangkan diganti dengan ni narimas. Contoh, Bucho wa obento o kai ni narimas. Kepala bagian telah membeli bekal. O atau go di sini digunakan untuk menyopankan kata benda tergantung dari kata benda golongan mana. Jika merupakan kotoba asli bahasa Jepang maka menggunakan o seperti omiyage, okane atau okuni. Jika kata serapan menggunakan go seperti gohong dan lain-lain. Dan untuk yang kedua untuk menyopankan atau untuk sonkeigo itu bisa menggunakan bentuk ukemikei. Jika pada bab sebelumnya yang telah dipelajari bentuk ini adalah bentuk pasif atau bentuk introspektif, maka pola ini juga bisa dipakai untuk sonkeigo dan artinya juga tidak berubah dalam bentuk ukemi-nya. Maksudnya yang berubah itu hanya bentuk ukemi-nya saja. Jika kita ingin memakai pola kalimat ukemikei untuk bentuk kesopanan kepada orang yang ingin kita hormati, maka bentuknya berubah menjadi ukemikei tetapi artinya tetap pada pada pola awal ketika sebelum dibentuk. Contoh, watashi ni te o arawaremasu. Tangan telah dicuci oleh saya. Ini ketika kita tidak menggunakannya sebagai bentuk sonkeigo, tetapi ketika kita menggunakannya sebagai sonkei, bucho wa te o arawaremasu. Kepala bagian mencuci tangan. Nah, di sini kita bisa lihat arawaremasu yang sudah kita bentuk dari araimas ke shikikei-nya ke ukemikei-nya itu arawaremasu. Seharusnya kan artinya itu berubah menjadi dicuci ya. Tetapi di sini karena saya menggunakannya untuk pola sonkeigo, maka artinya itu mencuci karena di sini ada orang yang dihormatinya, kepala bagian. Yang ketiga, bisa menggunakan tokubetsu atau kata spesial yang tidak diubah ke bentuk apapun tapi sudah memiliki unsur kesopanan di dalamnya. Di antara lain yang menjadi bentuk tokubetsu dalam sonkeigo itu contoh itu ada di halaman buku praktis saya di halaman 13. Ini adalah tokubetsu untuk sonkeigo ya. Di sini kita bisa lihat ikimasu, irasaimasu. Ikimasu, irasaimasu di sini tidak diubah ke bentuk apapun tetapi di dalamnya sudah memiliki bentuk kesopanan. Contoh dalam bentuk kalimat, Bucho wa irasaimashita. Kepala bagian telah datang. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu bentuk kenjogo. Kenjogo bentuk ini adalah bentuk untuk merendahkan diri ketika sedang berbicara dengan orang yang lebih hormat. Dan topik atau pembicaraannya adalah pembicara. Dimana contoh kalian sedang berbicara dengan atasan kalian lalu topiknya itu mengarah ke diri kalian sendiri, maka
bentuk kenjogo ini dipakai dalam konversasi tersebut, dalam dialog tersebut biasanya. Dalam untuk kenjogo bisa menggunakan dua bentuk. Bentuk pola kalimatnya ogo tadi sama seperti ini, ogo-nya sama seperti kenshogo, songkeigo. Mas, lalu bentuk mas masih dihilangkan menjadi shimas. Contoh, watashi wa obento o kaishimashita. Saya telah membeli bekal. Di sini kaimasnya masih dihilangkan dan diganti shimashita. Ini maksudnya untuk merendahkan diri kepada orang yang sedang berbicara, di mana orang yang berbicara itu merupakan atasan atau orang yang lebih hormat daripada kita. Yang kedua, bisa menggunakan pola kalimat ogo masih dihilangkan itashimasu. Note atau catatan, itashimasu di sini merupakan tokubetsu untuk kenjogo dari shimasu. Jadi pola kalimat ini shimasnya diubah ke tokubetsu ini itashimasu. Jadi udah sopan, disopankan lagi. Contoh, watashi wa gomi o tashimasu. Saya akan membuang sampah. Lalu yang ketiga bisa menggunakan tokubetsu genjogo. Sama halnya dengan songkeigo, genjogo juga memiliki tokubetsunya. Tokubetsunya ini antara lain seperti ini. Contoh, ikimas menjadi mairimas. Ikimas sama dengan ukagarimas. Ini tidak diubah ke bentuk apapun, tetapi sudah memiliki kesopanan di dalamnya atau bentuk kenjogo di dalamnya. Contoh, ada contohnya enggak ya? Nih, watashi wa oheya ni orimasu. Saya ada di kamar. Lalu kita ubah ke ukemike. Maksudnya bukan diubah, maksudnya pindah ke ukemike, soalnya yang tadi sudah saya. Ukemike adalah bentuk intransitif untuk mengartikannya menggunakan di. Sebenarnya di buku ini ada dua cara untuk mengartikan, yaitu di dengan ke. Mana ya? Nah, ini dia. Di dengan ke. Arti sebenarnya atau sejatinya itu untuk mengartikan bentuk ukemike, yaitu di. Ke adalah kata yang dibuat untuk memudahkan mengartikannya. Nanti akan saya jelaskan sambil menerangkannya. Nah, untuk perubahan kata kerja ukemi grup 1, yaitu vokal i-nya diganti a ditambah remas. Contoh, ikimas menjadi ikaremas. Vokal i sebelum masnya yaitu ki diganti ke vokal a menjadi ka dan ditambah remas menjadi ikaremas. Grup 2 karena grup 2 vokalnya tidak diubah menjadi apapun, hanya ditambah raremas. Contoh, tabemas menjadi taberaremas. Lalu grup 3 tidak beraturan, simas menjadi saremas, kimas menjadi koraremas. Pola kalimatnya itu pelaku ni, objek o, lalu bentuk kemike. Contoh, haha ni osake o nomaremashita. Miras telah diminum oleh ayah, dimana kita di sini mengartikan di, karena sejatinya ukemike itu diartikan dengan menggunakan di. Lalu ada beberapa keadaan pada pola kalimatnya, yaitu 1, ketika tidak ada pelaku maka partikel objek menjadi ga. Contoh, koen kai ga yararemashita. Ini bukan pesta ya, minasan, salah. Ini seminarnya telah diadakan. Karena tidak ada pelaku atau kata benda yang disandingkan dengan partikel ni, maka objeknya menggunakan ga. Soalnya kan objek itu membutuhkan pelaku ya minasan. Jadi di sini karena tidak ada, maka o-nya diganti menjadi ga. Lalu ketika tidak ada objek,
ketika tidak ada objek. Ketika tidak ada objek artinya untuk memudahkan bisa ke contoh yang di buku untuk mempermudah ya. Mana itu? Nih. Ameni furaremashita, telah kehujanan. Arti sebenarnya di sini bisa kita diartikan jika mengikuti bentuk asli untuk pengertian ini ya. Oke Mikai, telah dituruni oleh hujan, hujannya sebagai pelaku. Nah, maka untuk memudahkan dibuatlah arti mengartikannya itu menggunakan ke, telah kehujanan. Contoh yang saya buat adalah dorobo ni nigeraremashita, artinya kecopet oleh pencuri. Nigeraremasu kan sebenarnya dibawa lari ya, dilarikan atau dilari, ini tuh dicopet. Jadi kita bisa artikan yang sebenarnya itu telah dilarikan oleh, telah dibawa lari atau telah dilarikan oleh ini pencuri atau kecopet ya. Lalu pola kalimat selanjutnya atau kata selanjutnya ini bisa node. Node bisa diartikan karena. Bisa diartikan karena ya minasang. Pola kalimatnya berpasangan dengan futsuke, kata sifat di, kata sifat na, kata benda na dipasangkan dengan node. Contoh untuk bentuk futsuke, Gakkou ni okureta node sensei ni shikararete shimaimashita, karena telat ke sekolah dimarahi oleh guru. Nah, di sini kita bisa lihat okuremasnya kan awalnya okuremashita-nya diubah ke bentuk futsuke karena bertemu dengan node. Gakkou ni okureta node sensei ni shikararete shimaimashita. Lalu untuk kata sifat i nya diadakan samui node seta o kimas, karena dingin akan memakai sweater. Karena menggunakan node, kata sifat i nya di sini diadakan. Lalu untuk kata sifat na dan kata benda menggunakan na, sama ya. Di sini ada fun fact kenapa na dan kata benda dan kata sifatnya itu selalu disandingkan dengan partikel yang sama, karena secara teori yang saya dapat di kelas yaitu kata sifat na dan kata benda itu sejajar. Kalau itu kan dalam silsilah gitu sejajar gitu, setara, maka sama. Kan biasanya kata benda menggunakan no ya, ini kata benda na. Nah, karena sejajar kata benda na dan kata sifatnya itu sama. Bahkan di beberapa bunke juga seperti itu kan, kata benda na dan kata benda dan kata sifat itu disamakan. Kadang ada yang no, kata sifatnya no. Kadang ada yang da, kata sifat na-nya juga da. Nah, lanjut ke materi kata sifat na. Di sini saya buat contoh, Kyo wa himana node koen ni ikimashou, karena hari ini senggang, ayo pergi ke taman. Sini kan karena kata sifat na jika bertemu node itu membutuhkan anaknya diadakan, maka saya adakan di sini himana node karena senggang. Lalu untuk contoh kata bendanya yaitu Kikai no shuri nanode ryokin ga kakarimasu, karena perbaikan mesin akan butuh biaya. Sini kan suri ya, karena tadi suri itu setara dengan na, dan juga dalam pola kalimat ini disamakan dengan kata sifat na, maka ditambahkan dengan na. Suri nanode ryokin ga kakarimasu, karena perbaikan mesin akan membutuhkan biaya. Yang terakhir yaitu kata kerja mas digunakan untuk TK ya. Jadi pertanyaannya apakah masnya bisa diubah ke TK menjadi mas T? Jawabannya bisa.
Jika ingin berbicara dengan halus, ada kalanya kata kerja berbentuk T diubah menjadi kata kerja berbentuk mas, menjadi maste. Jadi maste di sini digunakan ketika untuk meningkatkan kesopanan untuk berbicara dengan halus. Contoh di dalam buku Hansuga Yube Netsu o Dashimashite. Kesamo madasagara nain des. Tadi malam Hans demam dan pagi ini demam belum turun juga. Kalau kita akan buat dalam bentuk contoh kita sendiri, saya akan membuat semesen itu ashita kaikiga arimashite. Kaikiga arimashite. Hayaku kite kudasai. Besok ada rapat, tolong datang cepat. Kita bisa gunakan ini masuk ke bentuk TK untuk penghalusannya, untuk penyopanan. Arigatou gozaimasu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.